Saya tadi lupa belum perjuangan bangsa Indonesia, gitu ya. Merdeka! Terima kasih, cukup sekali. Iya, warnanya sudah merah putih. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita masuk kepada materi reses. Perlu saya sampaikan bahwasanya Ibu Dr. Sri Wuntari MAP merupakan sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga ketua fraksi DPRD, ketua fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian beliau juga anggota Komisi E, dan yang terbaru dan yang sangat luar biasa, beliau adalah sebagai ketua umum Dewan Koperasi Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Ini sebuah perjuangan yang cukup panjang dan melelahkan sampai mengejar gelar doktor, sebuah gelar yang luar biasa secara akademis, dan beliau mengaplikasikan di masyarakat bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang pejuang partai, pejuang koperasi. Untuk itu kepada Ibu Sri Wuntari dipersilakan untuk menyampaikan materi reses. Makasih Mas Bambang, saya tidak biasa. Mas Wiwit, ya Allah, satu pengirupan ini. Bambang Wiwit maksudnya Bambang Wiwit Puko Tipo Hermanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk seluruh Bapak Ibu semua, desa, para tokoh masyarakat yang pada malam hari ini hadir untuk reses saya. Yang saya hormati rekan juang saya di dapil sini, Amsterdam, dapilnya namanya keren, dibayar Ampel Gading, Turen, Dampet, Tirto Yudo, ngono celane Amsterdam, kayak yes kayak biar keren. Nah, Mbak Yun, saya, Pak Bas ini satu kesatuan. Jadi kami memang senantiasa berusaha untuk melakukan pergerakan kedewanan dan kepartean menjadi satu untuk kepentingan supaya nek ana urusan nek dukur ya ana sing ngurus, tengah ana sing ngurus, asor ana sing ngurus. Matur nuwun Pak Purbo Wibowo Wasiso tambahi. Tambahi. Pak Purno Wibowo dadi Purbo Wasiso kayak dalang. Kayak dalang. Jadi saya tuh kalau tambah malam tambah cekikian soalnya ketisu wis kesel, tapi tak jak guyu-guyu ae. Intinya saya datang ke sini saya ingin kembali untuk iki suaranya gak pati penak suaranya gak pati penak apa mau. Jadi saya datang ke Turen itu tempat kelahiran suami saya, Pak, di Sedayu. Nah, jadi punya cerita kalau Turen, dulu bapaknya tentara terus pernah dinas di Pindad situ, sehingga kemudian pindah ke Malang, tentara muter-muter perang, akhirnya tertambat di Turen, punya anak beberapa, terus kemudian pindah ke Malang, terus rumah di Malang. Nah, jadi lek nang Turen iku asline ya men ngungak-ngungak kampungnya bojo yen gitu loh. Jadi saya sering ke Turen. Nah, terus kemudian secara pribadi saya melihat Turen itu, kalau saya orang sejarah dulu, S1 saya jurusan sejarah, S1 jurusan sejarah, S2-nya publik, S3-nya publik. Ini dulu namanya Turyanta Pada. Zaman Bu Sindok itu dibuatkan prasasti itu karena tempat-tempat orang yang baik di sini. Nah, saiki juga tempat-tempat orang baik kok. Bukti ini karena sing kademen bendina kemulan. aku yang ngomong ada desa jenenge kemulan gitu loh. Dulu itu ceritanya ya opo. Oh, kamulyaan. Ngomong kangilan menikah muliaan jadi kemulan. Kayak bahasa Lando delep jadi lampu. Nah, jadi baik itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Kades dan kawan-kawan.
saya pinjam pendoponya yang indah ini. Wah, aku seneng nggak pendopo ini. Nek desa terus gawe balai desa sing modelnya kayak wis modern itu menurut saya nggak orisinal. Tadi ke Sumawe ndek jerone balai desa sing wis modern. Padahal Sumawe yo kudune ngene iki wayahe. Nah ini saya seneng. ISIS nggak perlu dipasangin. Los Kak Rewel plus enak wis kan pasangin enak ISIS karate, sehingga ini melambangkan bahwa dulu kita nenek moyang kita itu membangun sebuah kebersamaan itu dengan cara yang terbuka. Ini kan tempat musyawarah, orang nak temboi mek ono atap tumpang yang dukurnya lincip, maksudnya musyawarah itu untuk mufakat menuju Tuhan yang Maha Esa. Itu nenek moyang kita canggih, pinter. Nah, itu saya ngomong kotak-kotak. Apa maksudnya kotak-kotak? Minimalis gitu. Nah, tidak punya filosofi. Saya malam ini bawa 3 hal. Aku tak melakukan, saya amin Pak Kadis. Aku lek lungguh pokokku tambah saya tambah gede. Gimana ya? Jadi saya bawa 3 hal. Yang pertama urusan COVID kabeh wis pinter. Tapi saya cuma ingin menunjukkan beberapa data yang penjenengan supaya ngertos mawon ini pakai sing mati ya kayak sing sembuh. Di sini daerah green zona apa red zone apa orange zone? Oh temenan green. Caranya kak green. Greenhouse. Kalau kemulan green ya. Soalnya kemulan nanti gak kena virus. Oke, sip kalau gitu. Ini tatanya yang penting Jawa Timur sudah mencapai kesembuhan segitu Pak. Dis sembuh. Itu 88,93. Udah bagus. Seakeh sing loro, yo. Seakeh sing mati, yo. Tapi bukan di Kabupaten Malang yang banyak meninggal. Surabaya. Nanti 10 kota terbesar yang banyak mati. Ini sekilas saja. Tak tunjukkan. Tek. Ini dibandingkan dengan kota provinsi yang lain, kita masih jauh lebih bagus. Saya ini coronanya melakukan ngulon di Jawa Barat. Nah, kita masih bagus. Terus saya tunjukkan 10 kota terbanyak menyumbangkan orang mati. Ya, karena dewe gak usah melu nyumbang wes. Ya. 10 kota. Nah, kalau ini lah ini loh datanya. Wong mati ini tambah suwe tambah muda, tapi wong waras sing muda tambah akeh, sing loro semakin menurun. Jadi memang kita tidak boleh tidak tahu COVID, tetapi juga jangan takut-takut sama COVID. Lek loro ya sik diopeni. Ini daerah kita. Sekarang Malang saya lihatkan. Malang Kabupaten masih zona orange, maksudnya itu. Orange itu, ini sebanyak ini orange. Maksudnya orange apa? Ini. Tambahan kumulatif meninggal mingguan tidak turun. Mudun. Jadi wong mati pancet akeh. Maksudnya ngono. Tapi menuju kuning. Setelah kuning nanti hijau. Sing penting wis gak abang. Nah, berikutnya ini saya tunjukkan sing nyumbang kakean. Serangan COVID kakean ini limo ini. Sing garai wong mati wakil nek kene iki. Awake dhewe gak melu. Alhamdulillah. Tapi tadi Kota Malang kecil. Saat lemik menyumbangkan banyak di sini. 136 sing mati. Kota cilik sing mati 136. Untuk gripis wong. Untung gen enggak. Nah, nih saya lanjutin lagi. Saya carikan 10. Nah ini dia. Banyak jadi mek 55, tapi masih masuk ranking 10 besar. Lanjut. Saya tidak ingin membahas ini banyak-banyak. Saya cuma pengen melihat nih Kabupaten Malang. Neng dia. Nih Pak, wis apik kok Pak. Loh, tinggi. Tingkat kesembuhannya tinggi. Sing mati ya ono. Sing rotok waras ono. Jadi tapi tinggi yang sembuh. Nah, kemudian ini bed wis rasa dikandani wis bed ya apa.
Ini yang butuh saya sampaikan. Hati-hati dengan TPI. Awak dhewe cedak nang sumber mancing wetan. Itu yang di pelabuhan, tempat pelelangan ikan. Klasternya tertinggi ya. 199, tapi paling tinggi di sini. Lokal transmisi, orang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian kita TPI 199 kasus tempat pelelangan ikan dan pasar. Ini juga tempat kerja. Yang sewu nek sing duwe tempat-tempat kerja tolong protokol kesehatannya dipatuhi dengan baik. Kemudian tempat ibadah nggak banyak, tapi hari ini seminggu yang lalu Banyuwangi tiba-tiba muncul 500 lebih. Sehingga tadi Banyuwangi lah muerang sih. Tak tunjukkan Banyuwangi tadi. Banyuwangi. Nih, Pak. Ya. Metal. Tapi Covid merah total. Tapi wong loro. Nah, kembali kita 10 sudah tadi. Ini sembuhnya kota Kabupaten Malang bagus. Ini kembali ke klaster seminar. Maka tadi katanya ada pertemuan kepala desa. Sujo kakean pertemuan di ruang ber-AC. Iki lah aku seneng gini nih. Ini nih Covid-nya nggak seneng. Karena sirkulasi udara bagus. Makanya jauh lebih baik balai desa itu bentuknya gini. Wis Jawa nih gak hilang, filosofinya kena. Nek omong-omongan ya isis gak usah tambahan kipas angin maupun AC. Kemudian rumah sakit ini nakes tenaga kesehatan. Dokter-dokter kita sudah meninggal di Malang itu ada 3 dokter meninggal. Dokter terbanyak meninggal di Jawa Timur, 30% sendiri se-Indonesia. Itu ya. Kemudian seminar tadi sudah sebut, sing titik lo malah mall nggak ke individual, mall ini klaster ya supaya kita tahu. Nah sekarang apa sih yang mesti kita perkara kematian ini kis bapak wis padung mati ya. Ini pilihan orang antara milih ekonomi apa milih sehat, milih luwe apa milih loro kalau sih gelem milih. Tetapi mereka lebih memilih aku gak gelem luwe tapi aku juga gak mau loro. Akhirnya banyak yang minta urusan ekonomi tapi kesehatan juga jangan sampai. Ini 46, ini 43. Mereka cek 3% dok. Tapi lebih banyak orang yang mau urusan ekonomi. Ini yang patut kita. Ini survei untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Jadi termasuk kita. Selanjutnya ini urusan yang paling megel panjenengan bansos. Ya sih, megel nopol. Mau angkel bu ambil urusan ibu. Apa yang mending saya nggak pernah satu pun mau di kepala desa. Oh gampil ten grok. Kalau mau teniku urusan itu gampil nggak pernah ada. Ratusan kepala desa saya temu, aduh bikin pusing bu, puyeng bu. Kabeh mending ngono. Tak laporno lah nang Mensos, wong ketua saya, ketua DPP. Cari Pak Mensos, sudahlah memang ini keadaannya kayak begini, mau gimana lagi? Sudah teman-teman lakukan dulu, nanti kita tata kemudian. Yang penting bantuannya dilempar dulu, jangan sampai masyarakat jerit-jerit gak dapat bantuan. Nah sekarang kan sudah menang kan? Sudah menang, mau kesel itu mau buka bisa. Main kesel, nanti menang misalnya. Nah, ini penanganan Jawa Timur, oke. Nah sekarang tentang peraturan ini yang tadi Mbak Yun saya minta untuk membuat seperti yang dilakukan Jawa Timur. Jawa Timur merubah Perda 1 tahun 2020 menjadi Perda 2 tahun 2020, Perda 1 tahun 2019 dengan Perda 2 tahun 2020 untuk kepentingan melakukan inklutisasi bersama dengan dari presiden ini untuk ketertiban. Jadi awak dhewe masih dek ngene iki yo sing gawe masker karena airborne. Nah, inilah slide berikutnya Mas Bambang. Ini sudah biarkan sudah selesai. Sekarang kenapa kemudian akhirnya kita tuh mesti bermasker? Ini omongannya dokter Pak, saya omonganku lagi. Nah, iki aku iki lagi. Ya mari ngono dokter, sih. Napa sih airborne itu apa? Virusnya dolan di udara. Awake dhewe jelas ini dolan di udara. Wis tenan Mas, duk. Wis ngomong cek dokter dhewe. Tuh. Kok muter ae? Nah,
aerosol itu kalau sesuai dengan manual WHO ada dua kondisi, satunya terkait medis, satunya non medis. Yang medis adalah semua tindakan medis yang berkaitan membuangkan aerosol itu kemudian sinar dari paru itu semua berpotensi membuangkan aerosol. Maka di sekitar tempat itu udara, maka implikasinya adalah harus pakai APD minimal pakai masker N95, tidak bisa pakai masker biasa. Terus yang kedua, ruang-ruangan yang tidak terkait dengan tindakan medis, maka yang dianggap berpotensi menularkan lewat udara itu adalah ruangan indoor yang berventilasi jelek. Menjenengan menggunakan indoor yang bersirkulasi jelek. Jadi dalam pengertian indoor ini di sini di dalamnya ada pasien lah, pasien yang indoor. Iya. Semua ruangan tertutup. Tapi kalau di rumah yang katakanlah tidak ada yang terinfeksi itu, masa menular juga? Enggak kan dok? Artinya pengertian indoor itu di dalam satu ruangan yang katakanlah yang itu secara global aja. Maksudnya secara global semua indoor yang berventilasi jelek itu akan berpotensi menimbulkan penularan. Artinya kalau punya rumah indoor maka ventilasinya harus bagus. Jadi itu catatan, artinya jangan sampai berada di tempat indoor bersama-sama dalam kondisi ventilasi yang jelek. Tapi virusnya virus apa dulu? Ya virus COVID itu. Oh gitu ya? Oh bisa, jadi bisa aja ya? Bisa, ya bisa. Tapi kan makanya ya tidak mengeluarkan, tidak menyuruh harus tidak merubah bahwa droplet, karena memang betul adalah droplet. Yang bisa mostly droplet, tapi ada kondisi-kondisi khusus yang bisa menular lewat airborne, lewat udara itu. Yang disebutkan menular lewat udara itu adalah yang airborne. Yang airborne termasuk itu catatan di WHO sudah jelas menyebutkan indoor dengan ventilasi jelek. Artinya ya tinggal dilihat saja seberapa jeleknya, ada ukurannya, bisa dilihat di WHO. Berapa liter per second untuk tiap orang, itu bisa diukur semua sebenarnya. Bisa diukur. Kalau tiap orang mendapatkan aliran udara sekian puluh liter per second, maka ruangan aman, berarti itu ventilasi baik. Siapa yang mengukur, pasti ada teknisi lingkungan yang bisa mengukur. Tapi secara mudah ya harus udara di dalam kantor seperti ini itu harus terhubung dengan udara luar. Itu paling mudah. Walaupun katakanlah daerah ini daerah zona hijau, katakanlah belum ada yang terkena orang yang kena virus gitu. Ada istilah pandemi. Maka sebenarnya seluruh wilayah di dunia itu akan berisiko. Oh gitu betul. Jadi tidak suatu negeri itu katakanlah satu negara tidak ada ya pandemi. Merah itu adalah istilah untuk manajemen untuk pemerintah. Kalau hijau maka pemerintah melakukan apa, kalau kuning pemerintah harus melakukan apa, itu istilah untuk manajemen, untuk organisasi saja. Tapi kalau sudah dikatakan ini satu pandemi, berarti kalau pandemi maka semua dunia atau sebagian besar dunia akan bisa berisiko tertular. Jadi sudah tidak usah melihat mau hijau mau merah dimanapun, kalau sekarang sudah ada warning pandemi, maka apalagi suatu negara sudah dinyatakan terlibat dalam pandemi itu, maka semua harus hati-hati. Itu sebenarnya itu tuh warning, mau dituruti mau tidak kan sebenarnya terserah masing-masing. Jadi tetap ada penularan walaupun itu daerah katakanlah gitu. Karena kita tidak tahu, walaupun kita sedang berbincang di puncak gunung, tapi kan kita tidak tahu orang yang kita ajak bicara itu dari mana. Ternyata orang yang kita ajak bicara itu dari kota, dari kafe di kota ya. Maka orang itu walaupun di puncak gunung, kalau kita tidak menjaga penularan, ya bisa tertular di puncak gunung gitu. Karena orang itu membawa virus dari kafe di kota ke jadi makanya gunung.
saya, Pak, apakah setiap orang harus diperiksa? karena beliau ini Ya, tidak mungkin setiap hampir orang 2 hari sekali setiap saya saat rapid. diperiksa. Karena sekarang saya sedangkan saat ini saya diperiksa Serologi. negatif, belum tentu nanti sore masih negatif, biasanya siang aja. Kayak gitu itu, diperiksa sekarang negatif, belum tentu nanti sore negatif. Mau kontak di mana dengan siapa, kita nggak pernah tahu. Yang penting ya masyarakat Tentara nggak bedil, ini gak ketok. ada pemerintah ya. Londo ketok, sirai londo, nah ini Ya, gak ketok. Makanya memang sudah harus. jelas lebih baik untuk mencegah penularan. Oke, Mas Bapak. Dok, ada pertanyaan dari apa di email kami itu di jurnal. Oke, jadi pada prinsipnya yang ingin saya sampaikan, kenapa kita diminta bermasker, itu airborne. Airborne itu penularan dari udara. Sehingga kita dimanapun, walaupun zona hijau tadi, tapi ada airborne, ya kita akhirnya nyerap juga gitu. Nah saat kita nyerap, masuk ke dada kita imunitas kita kurang baik, dia yang nelan imun kita. Kalau imun kita baik, dia yang ketelan sama imun kita. Makanya memang satu mesti harus makan yang memang memenuhi unsur-unsur kesehatan, pikirannya jangan stres agar tidak imunnya turun, lalu kemudian sedikit jaga kesehatan. Nah ini soal COVID. Sekarang kalau ke desa begini, menurut saya penjenengan memang orang-orang yang memiliki cara dan memiliki alam lingkungan yang lebih baik, karena tidak banyak bersentuhan dengan lalu lalang orang-orang yang berasal dengan transmisi yang tadi saya sebut itu. Nah untuk itu ini sebagai sebuah perhatian kita dan kehati-hatian kita dimanapun berada, ternyata itu ada dimanapun kita berada. Maka sementara rodok manut dhisik kayak masker, nek ngono tok permintaan ini bukan untuk apa-apa. Katanya para perokok, oh saya ngerokok tenggorokan saya anget terus Bu Untari, itu beres cari sopo. Enggak juga. Nah masker seperti apa yang baik? Nah ini masker kayak saya ini yang 95% bisa memenuhi. Masker scuba ini tuku neng iyo, tapi masker kain masih bagus loh, 50% sampai 70%. Masker scuba itu ternyata hanya sampai 0 sampai 5%. Scuba yang kayak penjenengan Pak Kades, ini scuba tidak terlalu bisa melindungi. Kain ini, sandi ini malah bisa melindungi. Bisa melindungi sandi itu ternyata. Nilai perlindungannya berapa? Bisa sampai 70%. Masker scuba, nah, buff tambah nemen. Apa yang paling bagus N95 sih koyo jendela niku kena nafas itu paling bagus. Berikutnya masker bedah ada. Kok Dimo, iya kok malah tadi kuwi Mas. Ini masker bedah itu yang hijau, nah kayak dipakai Mas siapa? Sama Mas Dwi, itu masker bedah. Lah yang saya ini namanya FPP1 ini. Lah saya ini kan riwari terus apa? Mobiling terus, makanya saya jaga diri saya juga jaga penjenengan. Makanya mau aku Bu salaman, bisa aku gak apa-apa ya gak salaman. Soalnya aku iki orang ngerti, tapi saya rajin rapid test. Rom dino pisan aku rapid test. Masih sedina dirapid ping pindho ya apa-apa tak tangan tak. Nyok, manes. Rapat koordinasi ning Batu, rapid dulu Bu. Ya wis. Bu selesai. Alhamdulillah. Dengan riwari kemana-mana masih sehat. Oke, sekarang sesat yang kedua saya ingin penjenengan tadi apa yang disampaikan Pak Kades Kemulan ini, Pak Prabowo Budiono tak ngono saya. Bu dilepek pira ngomong pisan kaya wong ganteng ae. Ya tau ganteng deh. Yen. Nek ngono gak gibul-gibul mau ta. Nah, jadi saya mau kenalkan, kan gini, saya ketemu dengan seorang petani. Tadi bicaranya kan pertanian. Petani itu mampu membuat beras gabahnya 2 kali lipat hasilnya dari panenan biasa. Mari kita lihat. Ini dia. Ini Lurah Rahul. Wes, sana nasi. Dilihat oleh teman-teman kita. Kali ini saya
ingin menjelaskan padi yang ditanam oleh ibu saya, dan kebetulan saya yang bawa benih ini dari Blitar. Padi raksasa yang dinamakan padi PIM. Bercerita petani Indonesia menggugat, benih ini saya dapatkan dari Pak Boy, salah satu petani yang ada di Blitar. Dia sendiri untuk membuat benih padi sendiri dan membuat ini sudah Saking besarnya saya mamluk. 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kali ini saya coba di lahan pertanian di Jumbedu, Desa Berinan, Kecamatan Jamber, Kabupaten Ponorogo. Alhasil cukup lumayan, yaitu dengan pola tanam pupuk organik 50%, kimia 50%, organik dengan menggunakan organik setara baru, pupuk asli dari Desa Berinan. Ditanam di luasan 1 hektar, yaitu dengan jarak tanam 25 cm kali 25 cm. Itu Pak Kadesnya namanya Mbak Barno, Desa Beringinan Jambon. Petani sebenarnya petani itu saya kepala desa Beringinan di Kabupaten Jambon, Kabupaten. Dan itu saya menanam padi PIM, petani Indonesia menggugat. Ini saya dapatkan dari Blitar, dari Pak Boy. Dan tadi saya mengambil ke sawah, mengambil ulayan padi atau padi, dan saya coba hitung. Dan sebelum saya masuk ke situ, saya hitung sebelumnya, yaitu kotak atau 1.400 meter persegi itu kurang lebih ada 22.400 rumpun. Per rumpun kurang lebih ada yang 5, ada yang 10, kita ambil tengah-tengah 6, sehingga satu rumpun ada 6 helai. Kalau kita kalikan, yaitu 22.400 kali 6 helai padi, yaitu ada 134.400 meter padi. Dan saya hitung satu helai padi itu mendapatkan 410 kali 130. Padinya lemu-lemu kayak gitu, kayak Bu Prapti. 55 juta padinya. 104.000 meter padi. Berarti satu kotak luasan 1.400 meter persegi dapatnya 55.140 meter padi. Dan kita transformasi, coba timbang bobotnya adalah satu helai tadi yang sudah menjadi buburan padi, yaitu 12,5 gram, berarti kali 134.400. Hitungannya sama jelas kayak gitu. 1.680.000 gram, atau kalau konversi menjadi kita ada 16 kuintal atau Nih, segitu banyaknya. 1 helai padi PIM. Seandainya Ini anaknya Mbak Barno. buat tanam di lahan 1 hektar, saya yakin bisa tembus 11 Saya pengen punya tanaman ini. dimana Saya pengen uji coba. maksimal. Ini kan ada Pak Kades semua. Tadi saya ngobrol di rumahnya Pak Kades. Saya ingin uji coba padi ini. Gak usah kakek, sak peta ae. Siap Bu, ini siap. Ada ya? Sak peta ae saya carikan bibitnya di Ponorogo. Saya ambilkan, kita lihat secara terus menerus pertumbuhannya mulai nanem sampai panen. Kok ya opo, koyok Mbak Barno enggak? Nanti kalau sempat beliau tak undangnya ke sini. Ya, ini teman saya itu Pak Barno itu. Jadi seringnya saya ke desa-desa itu dalam pikiran saya gini, ya poyo awake dhewe kok liyane nandur IR. IR itu kan padi imporan. Ini PIM, padi Indonesia menggugat. Asalnya dari mana? Dari Bung Karno. Artinya dulu pernah dikembangkan zaman Presiden Soekarno. Lalu kemudian memang mungkin agak sulit dikit cara pengembangannya,
Lalu cari yang gampang, yaitu IR itu dari Taiwan dan Vietnam, Thailand dan Vietnam, Thailand itu ya. Nah, jadi kenapa kita tidak mencoba untuk membuat itu menjadi sebuah budidaya kita? Bu, muang kelong ini, pokoknya nanti dicoba dulu, kita lihat, nanti kan kita bisa perbaiki. Masa tanamnya juga tidak beda jauh dengan padi IR, agak panjang dikit, tapi dia dapat 2 kali lipat. Lha enak ta? Podo-podo sak kotak misalkan sak ru, nandur sak ru cilik men 10 ru lah. Itu atau searem. Maka kita coba untuk mencoba itu, sing siji tanami IR, sing siji tanduri kuwi. Nek misalnya itu ternyata jauh lebih baik, kenapa tidak? Maka perlu diuji coba. Ijen ya, saya pengen mencoba di Kemulan ya. Nanti kalau satu peta aja dulu. Monggo nanti biar diatur sama Pak Kades. Tanahnya siapa yang dipakai? Ya karena saya yang punya maksud ya kita bareng-bareng lah, kita sewa gitu biar gak rugi yang punya tanah. Lalu kita tanami padi itu, saya datangkan bibit ya. Nanti lek cara nandure kan padha ae. Cara nandure ngosrote golek sukete anunya kan sama saja, tapi kita cari dari Mbah Barno ini supaya nanti muncul pemikiran kita tentang kembali untuk mengoptimalkan hasil dari pemikiran nenek moyang kita zaman dulu. Penjenengan belum tahu lagi pari Mojopahit, warnanya hitam, kualitas vitaminnya jauh lebih tinggi daripada IR itu. Kok Bu Tari tahu? Waktu kita dudah-dudah komputer, kita nemu gendok. Gendok itu ternyata berisi padi hitam. Sampai sekarang masih disimpan di Museum Trawulan. Padi Majapahit sudah jadi fosil. Saya dibawain pulang sedikit. Saya ini kayak ketan hitam. Nah itu ternyata pernah diteliti di daerah Wonosari oleh seorang profesor UB. Vitaminnya lebih tinggi, proteinnya lebih tinggi, cuman masa tanamnya memang agak panjang sedikit. Itu padi zaman Mojopahit, tapi punya jenis protein dan vitamin yang beda dengan yang dari Thailand tadi. Awak dhewe ku tambah suwe kok kadang-kadang kita kok koyo duren montong Thailand, PT Bangkok. Napa lho? PT bawang kok iki PT, waduh. Wong wedok barang celuk Bangkok. Bangkok iki nek voli cemesane mak nyuk. Nah, aku ya gak Bangkok, semampai. Semeter gak sampai. Jadi itu Pak ya, kita coba uji coba. Saya ingin kalau melakukan saya biasanya kalau reses apa yang saya pikirkan saya uji cobakan jadi. Alhamdulillah begitu. Karena saya serius untuk melakukan itu. Salah satu contoh itu membangun koperasi di Ngantang, lalu bersama Bu Prakti dan kawan-kawan itu. Saya seriusi mereka, bantu kopannya. Ya alhamdulillah yang kumpul karo Bu Prakti dadi. Sing mau rapati kumpul Bu Prakti sini super mancing. Dadi mendak mentul. Di tempatnya Bu Prakti ini masih jadi. Koperasi yang saya pimpin itu Pak anggotanya min 10.000. Asetnya ada 107 miliar. Duwe HIS, duwe Inova, duwe bom, duwe tanah ning Karangploso, duwe gudang, gedunge lantai 3, gaweane dhewe, ora nek wong nyumbang. Wis kerja sama seluruh anggota. Kalau berkoperasi jangan mikir hibah. Iku kok ngarai, halah mung hibah lho. Sile-sile no gak balik ya babatan. Oh hibah. Kalau itu berasal dari bawah tidak seperti itu. Muncul sendiri yang Kak ceritakan di Ngantang tadi itu 4 tahun sudah 1,2 miliar asetnya. Anggotanya wis 300 juta, iso nyewa kantor dhewe. Sewane masih setahun iku mek 1 juta. Gak sampai sih 3 juta setahun. Mau di Ngantang tuh. Saya toto sekarang udah bisa bikin mesin penggilingan kopi. Jadi selain untuk simpan pinjam terus ngeladeni para petani bisa bikin kopi. Nah itu yang tumbuh dari bawah. Ya kayak gitu-gitu itu yang bagus.
Kalau bentukan dari atas ketebuk mesti kuwi delungkas mati. Soalnya sih iku lek koperasi istilahnya koperasi merpati. Begitu ono jagung pure, kuwabe dicucuki entek ngalih meneng dekem, wis gak ono jagung meneh mati. Nah, kalau koperasi-koperasi saya sebut itu koperasi sejati. Jadi tumbuh dari bawah, digerakkan, energinya masyarakat sendiri, kita dampingi manajemen dan kemudian permodalan serta pemasarannya. Gitu, Pak. Satu lagi yang saya ingin ajak dengan video berikutnya, Mas. Banyu. Nah, enak karena aku nonton di video ini. Air. Dia lagi tuh, Barno lagi. Bisa gaul itu. Orangnya kecil tapi cepet. Iya, kata joget rasanya gini ya. Mekanisme sumur dalam terintegrasi di Desa Bringina menghidupkan saklar listrik untuk membuat pompa sibel menyala. Kapasitas pompa sibel yang digunakan adalah 1,5 PK. Sibel berada di kedalaman 20 meter di bawah air. Setiap tower menggunakan 2 pompa sibel yang sama dengan ukuran PK yang sama. Selanjutnya air akan naik ke atas melalui pipa paralon atau pipa in dengan ukuran pipa 2 deep menuju tower. Tower ini berguna untuk mengalirkan air ke tempat yang lebih rendah atau jauh. Tinggi keseluruhan tower ini adalah 6 meter. Terdiri dari fondasi berukuran 2 kali 2 meter dan tinggi 1,4 meter. Pada bagian tiang tower di dalam terdapat 1 pipa in dan 2 pipa out. Ukuran tiang ini adalah 50 cm x 50 cm dengan tinggi 4 meter. Bak tower berbentuk persegi dengan keliling 80 x 80 cm dan tinggi 1,4 meter. Air hanya ditampung sementara dalam bak tower. Selanjutnya air akan mengalir melalui pipa out dan pipa kontrol dengan ukuran 4D. Pipa kontrol digunakan untuk mengontrol tekanan air jika dari sumur tersebut kelebihan tekanan air. Air yang berada di pipa out akan terus turun melalui pipa yang ada di dalam tanah. Pipa ini ditanam sedalam 50 cm di bawah permukaan tanah. Sambungan berbentuk T akan menyatukan air ini dengan air yang berasal dari tower lain, sehingga jumlah air menjadi lebih besar. Setiap sambungan T terdapat keran untuk mengontrol air. Kemudian air dialirkan menuju lahan pertanian milik masyarakat, di mana setiap 50 meter lahan pertanian akan dilalui pipa. Terdapat keran air yang berguna untuk mengatur dan mengalirkan air langsung di lahan pertanian masyarakat. Jadi kayak begitu. Seneng kan? Lihat air mengalir deras. Rebutan banyu lek ngene iki. Ya kan? Pak Kades lek gelem ngene iki mesti kepelemane Mas ping 7. Ping 7 itu cara kepelemane lek ngene iki. Kaya ngene ya. Betapa. Nah, wis terima kasih. Jadi kalau panjenengan kersa tak jak dolan ning Ponorogo, gelem? Mesti gelem. Mana kakak gelem? Cuk, berapa pira sih jumlah kadase? Sak turen Bayun. Pira Bayun? 15 cukup sak HIS. Ya? Oh, bes? Ah, kaya tok. Mari ngono bisa. Jadi kita dolan ke sana, belajar tentang itu tadi, nanti yang bisa dilakukan silakan dilakukan. Enak tuh sama saya itu, nggak pakai susah.
Karena saya juga nggak seneng susah saya. Bu, di Dalam sini tinggal nambah. nambah apa Pak? Tinggal nambah mesinnya saja. Oh gitu ya Pak ya, sudah punya semuanya. Sip Bro. Tinggal nambah air. Tapi sudah ngalir gitu kayak itu belum? Oh belum. Nah makanya dolan rono, delok nang sawah, nang jambon ya. Nang ini beringinan nang jambon untuk melihat secara nyata, tidak hanya di video. Sehingga kira-kira penyambung-penyambungnya tadi itu bahannya teko opo, ini opo, cara kerjanya sudah ditunjukkan tadi itu. Lalu kira-kira hal teknis apa yang tidak tervideokan? Kan pasti ada yang tidak tervideokan. Kira-kira opo? Nah ini kalau panjenengan bisa membuat sawai koyok ngono panene, terus banyune koyok ngono ndahni ya Pak, wis sampeyan disayangi karo pendudukmu. Pak, aja leren kok Pak, mesti. Ya apa kate gak leren undang-undangnya ping pindho lho. Bareng ngono ya dadi anggota dewan. Genteni Mbak Yun. Mbak Yun genteni aku, kan gitu. Kan kita bisa saling supaya kalau Pak Bas next misalkan nggak kerso lagi jadi anggota DPR RI kan tempatnya kosong. Kalau kosong ya saya tempati. Nah, tempat saya kan kosong, dikendali apa meneh kan gitu. Regenerasi itu sekarang mantan teman penjenengan Pak Lurah Amari setelah Mas Didi PAW ya akhirnya dari Dewan. Mas Didi dulu juga lurah, kades ya kan. Kalau kades yang jadi anggota Dewan itu mesti harus pinter. Kenapa? Karena pengetahuannya memang sudah banyak. Wis biasa ngurus uang, biasa ngurus uang tukaran bareng, ngurus tanah, Jadi kesimpulannya saya ingin mengajak panjenengan hidup bersama-sama dengan seluruh rakyatmu untuk bisa optimal menjadi kepala desa. Saya dan Mbak Yun nanti terbantu, tetapi rakyatnya juga terbantu. Jadi anggota dewan itu sesungguhnya punya resources yang banyak, terutama informasi. Ini kan penguasaan informasi. Nah, informasi itu hanya akan bisa tersampai menjadi informasi kalau tidak dieksekusi menjadi sebuah kegiatan. Maka Mas Dipo Pak Aturen sama Mbak Yun tak cak itu lanang Ponorogo bapak-bapak iki Asik. untuk kita lihat padi dan melihat air tadi. Aku nang Sumawe aku ora janji wong aku ora gawe iki omong ya. Ora janji kan aku nang Sumawe aku janjiku ning Kemulan. Kenapa aku janji ning Kemulan mergo ini kemuliaan. Saya ingin hadir dan datang dengan kemuliaan bukan dengan kerusakan. Insyaallah Allah SWT jangkau memberikan ridho dan inayahnya terus kepada kita, hidup sehat, hidup berkeluarga yang sehat, menjadi kepala desa yang sehat. Dan satu lagi yang tadi diceritakan beliau kepada saya tentang gas LPG dan lain-lain, tak carikan jalannya dulu ya. Saya mau cari jalannya dulu. Aku gak janji karena tadi saya sudah tahu permasalahannya. Saya coba cari tahu dulu. Iki nggone bundelannya ono di endi. Nah kalau bundelannya nanti sudah kita ketahui, maka kita bisa akan membantu panjenengan untuk setiap desa itu. Ini Pak Sanusi sudah tak kasih tahu sama saya, Pak. Pembangunan Kabupaten Malang itu sakjane gak angel. Gimana Bunda? Setiap desa itu makmurkan. Itu Kabupaten Malang wis makmur. Caranya memakmurkan bagaimana? Caranya memakmurkan bikin yang namanya peta kebutuhan. Ya, apa aja sih dibutuhkan di masyarakat desa itu dan potensinya, halangannya dan dukungannya. Di-SWOT lagi. Habis di-SWOT, kemudian di-assessment. Dari assessment itu akan menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan. Penguatnya, kelemahannya apa, di backup dengan cara apa, penguatnya apa, dipakai untuk apa. Dengan cara itu maka sistem membangun desa itu memang tidak selalu sama setiap desa. Kenapa? Karena potensinya beda-beda. Sehingga ADD dan DD itu bisa dialokasikan
oh 5 tahun iki mau begini-begini tapi duitnya kurang, ya mas bertahap. Nanti provinsi bantu di mana, pusat bantu di mana. Contoh tadi yang disampaikan beliau jembatan Gowode ini sakmono nilainya bermeter-meter pasti nggak bisa pemerintah Kabupaten Malang. Saya coba akan tembuskan ke atas. Alasannya apa? Kabupaten Malang menangnya kayak dewe Pak Jokowi. Kerayu gitu. Pak, se-Indonesia itu penyokong utama Bapak adalah Jawa Timur. Jawa Timur setelah di breakdown itu adalah Kabupaten Malang. Jadi lek anak Kabupaten Malang butuh jembatan, ojo lari. Nah, gitu saya. Makanya saya nanti mau bicara dengan teman-teman Komisi 5 yang membidangi PUPR. Engko nek misalnya penjenengan gawe no gambarane yo. Ya sapa ngerti aku ora janji ning aku tak nglakoni. Engko nek wis ana dalan trontong-trontong nek ngene iki mung aku iso nglakoni. Tadi saya siap sendiri. Kalau sudah ada jalan yang kira-kiranya terbuka, kita ngobrol lagi di sini untuk melihat bagaimana proses jembatan tadi itu. Kalau memang itu nilai ekonomisnya tinggi, kenapa enggak saya di balik-balik menenang Ngantang. Itu kan ada waktu meletus Gunung Kelut Dur tahun 2014 ya itu ya. Itu putus antara desa ini dan desa ini. Tadinya bisa dilewati gini, ini berol putus jembatannya, akhirnya muter gunung ke sana. Nangislah kadesnya ke saya. Lepas nangis pas PAK ono anggaran. Tak bangun Pak jembatan itu 750 juta ya. Sehingga sekarang orang di situ ya penak, wis kok muter. Nah itu akses yang waktu itu Pak Bas ya reses ke sana terus kontak saya, Bang Tari ada ini enggak ya? Coba nanti saya lihat dulu Pak Mas gitu. Saya lihat ternyata bisa, ya wis kita bikinkan karena kalau 400 juta kan harus lelang ya Pak ya. Akhirnya kita bikinkan 3 pokmas. 1, 2, 3. Yang jadi jembatan itu yang tadi di gambar video saya itu kan ada saya melihat jembatan. Coba Mas Bambang, saya di Ngantang itu jembatan. Saiki ya wis wayahe dandani meneh mergo wis suwe kesempatan yang lalu. Alhamdulillah segala sesuatu yang saya merasa yakin itu berhasil Pak. Saya merasa yakin. Kayak ini saya merasa yakin. Ini ketemu sama Kades hujan kita. Ya. Ini di tempat hujan kita waktu belum COVID. Saya ke sana. Ini di koperasi yang saya sebut tadi itu di Ngantang, pusat ini gede ini, nyewa dewi. Ini lagi di diskusi di SPW. Ini dia jembatannya ini. Nah, ojo tindak no Mas. Terus no. Ini jembatannya. Di Tulungrejo. Jadi akhirnya mereka tidak susah. Nah, itu ibu saya. Masih coba 88 tahun. Nah ini. Nanti, nah ini saya tulisi aspirator. Nah, ini. Jadi jembatan, jalan yang saya bangun saya kasih seperti ini. Ini yang tak kasih waktu COVID kemarin saya bantu beras. Jadi seperti itu. Apapun
yang kita kerjakan, nggak apa-apa di situ aja Pak, penjaringan nggak apa-apa deh. Apapun yang kita kerjakan, tapi kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh, kita bisa kok. Singgarai kaisa aku males, terus wekan. Alah bapak-bapak wong-wong masih aspirasi ini macam-macam, terus dirongok nih aja jadi. Ya nak kancaku sing muni-muni, wakil sing ngono. Sing gelem rada soro kayak saya itu tak goleki gak pati akeh. Nah kan kita ini diangkat derajatnya melalui penjenengan, ya kan? Ditempatkan di posisi yang baik, mendapatkan derajat yang baik. Yuk untuk kembali ke masyarakat dengan konsepsi yang baik untuk membangun masyarakat. Nah maka Pak, satu yang terakhir, saya ini pengen mencetak generasi-generasi muda sing bisa menjadi pionir dan pelopor desa. Tolong saya carikan anak-anak usia 8 sampai 25 tahun lulusan SMA gak apa-apa, mau saya didik. Saya didik untuk menjadi seorang anak-anak yang memiliki jiwa keindonesiaan kuat, tetapi jiwa entrepreneurnya ada, luhur budine bertakwa yang baik. Saya ingin menciptakan itu, akan saya didik 1 tahun di rumah juang saya di Malang sana. Saya minta satu desa satu saja, nggak usah akeh-akeh. Ya akeh-akeh aku ya kuwawoken. Sak desa siji ae, klasifikasinya lanang oleh wedok oleh, tidak perlu kos begitu. Nanti awalnya akan saya didik bareng-bareng biar untuk menanamkan jiwa nasionalisme itu bersama dengan ABRI. Rencananya nanti di sana di Karangploso, kan Karangploso di mana itu? Lawang. Itu kan ada tempat yang bisa ditempati oleh anak yang banyak, dan kemudian ya di masa pandemi nanti kita lihatlah bagaimana cara. Tapi minimal saya ingin membangun entrepreneurship di kalangan anak muda, cek gak podo lungo nang dindi. Nanti nek parine api, banyune api, sing mau disuwun panjenengan mlaku, arek-arek gak kira lungo. Kerja sendiri di daerahnya. Saya kan panjenengan kalau dengar Koperasi Susu Jaya Abadi di Blitar, tahu ya? Sing gede nek desa Pendosari itu saudara-saudara saya. Jadi saya lahir di Blitar. Di situ itu beliau itu putranya bule saya. Sekolahnya sampai S1 di UNER, kedokteran hewan. Satunya lagi di Malang di Unmer Ekonomi. Tadinya kerja di pabrik. Selama-lama mereka mikir, lah boyo, awet dhewe kok gini jajal sih nduk keahlian. Akhirnya pada pulang bikin usaha bersama. Saiki gilani Pak, sapi ini bawang penuh gede-gede. Aku biar eling waktu pemilu legislatif, duit kontek aku melayu mulai nang Blitar. Dia aku tangan duit, tinggal apa toh Mbak? Ya tinggal pilih. Lah ngono kuwi kok balik apa ora Mbak? Ya lek aku dadi yo balik. Ya wis nulis dhewe gitu. Ya nulis dhewe, saya nulis 100 juta. Ngono iki kok mbok balikne kapan, Mbak? Ya kok lek bar dadi. Tapi ya dikasih sama dia. Wis Mbak nulis dhewe. Sakjane tak dole sapi kae 4 wis bar, Mbak. Puondong-puondong besar-besar sapi Brahman. Kebun sapinya sak pirang-pirang, kebun ayamnya sak pirang-pirang, kebun sapi maksud apa itu? Ya kuwandang sapi gede. Itu ada di desa Mendosari, Kabupaten Blitar, BUMDesnya Jalan Mangkai. Ini pemasok susu ke Nestle dan Ultra Jaya. Nah saya ingin sekali desa itu kayak gitu. Nek kayak gitu ora perlu nunggu-nunggu. Nyapa nggo cawe do ayu-ayu ning njaba kono ketangkep makelar ditadekno mucikari. Iya toh? Banyak yang gitu kan. Saya tuh kadang-kadang kan ngetoni wong lanang-lanang iku. Mbak email aku nang ndi? Ternyata tidak. Ngene iki nyapa sing ngene iki saya gitu. Sana delok arek ayu-ayu. Saya kasihan lihat anake wong iki kabeh aku. Gak ono sing anake sapi aku. Oh ayu-ayu, yo ngalah kayak mari ngono yo dolanan apa iki nih apa tuh namanya remote karo mesam, ya kan?
lagi senengane iku. Kayane tok ae. Sosokan kayak gak ngerti. Ternyata. Angel iki hapusane, ngerti sembarang bisa. Jadi saya tahu karaoke itu ketika bikin perda miras. Aku dadi wong ora tau mlebu ning karaoke. Bikin perda miras melihat tingkat alkohol. Ke-10 karaoke di Kota Malang. Biar ada Bali Barong Cafe gitu ya. Ruame kan zaman dulu tahun 2007 saya bikin perda. Astaga naga ya Allah Gusti, cah wedok-wedok petakilan ning jero kono karo dapat ngombe aku kau wedi ngombe glokok kok yo joget-joget ngene iki bareng ngombe yo kek ngono anake sapa batin kaya ngono kuwi isine lah daripada kayak gitu-gitu kan mending diajak sing apik-apik ae lah eman-eman dia anak wedok-wedok jadi pencilaan gak karu-karuan begitu kan. Nah itulah maka kemudian saya berkomitmen Pak, saya ingin senantiasa bisa membantu untuk bola piro siji loro telu papat desa tadi apik kan ya. Saya sudah punya tinggalan, saya punya tinggalan yang ada di SPW itu tak gowedek no tekone pinggiran di sepur saya sak menunggu. Sekarang saya berusaha untuk bisa membangun Dewan Koperasi Indonesia. Sekarang kami sedang MOU dengan pemerintah, dengan BUMN di Banten untuk ketahanan pangan. Saya sudah punya konsepnya. Nanti dari Banten itu kalau sudah berhasil, tak boleh nang Malang. Neng Malang butuh tanah berapa hektar? Dari proses itu nanti tolong penyelenggara kerjasama untuk menyiapkan lahannya. Kalian udah kerjasama. Nih kerjasama bentuknya nanti siapa mengerjakan apa, biayanya bagaimana, itu bentuk-bentuk kerjasama. Mergo iki desane sak kecamatan, belum sak kabupaten, maka konsep itu tidak saya tawarkan di sini dulu. Konsepnya saya tawarkan yang ngurusi pari sing iso panen sampai 2 kali lipat tadi itu. Setuju ya? Siap. Nggih. Wis ngono Maria. Wis kakak ada takon. Nah, aku kada takon Mas Timo cek mari ngono. Kapan Bunda ajat bali nang Ponorogo? Ngono kan? Tinggal diurus penjenengan isone kapan, saya tentukan hari, kita bersama-sama pergi ke sana. Mari bersama-sama naik kereta api. Saya kira itu, tapi kalau masih ada masukan-masukan monggo. Intinya saya pengen betul desa itu makmur. Aku pian ya wong desa. Kalau desa Bendosari itu saya, keluarga sebesar saya butuh di Balurah Bendosari. Tahu ya? Pernah ke sana? Bukan, Bendosari yang kesalahan Kulon. Bukan itu kan Bendosari. Saya yang Bendosari. Lahir di sana sampai umur 17, lulus SMA, terus neng Malang, kecantol wong Malang, organisasi neng Malang, berkarir di Malang, ya sudahlah akhirnya jadi wong Malang. Tapi saya bukan wong Malang yang menderita. Saya wong Malang yang bahagia. Karena saya bahagia, itulah kebahagiaan saya bagi pada semuanya agar semuanya juga ikut bahagia. Matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan dalam proses ini. Memang di tempat-tempat saya pasti agak beda-beda karena saya sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Ini senengannya pertanian, banyu, dan yang tadi disampaikan, maka ini yang saya berikan konsepnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Dr.